Kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan Business Intelligence. Business Intelligence ini merupakan bagian dari kategori aplikasi, teknologi, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengakses serta nantinya bisa digunakan untuk menganalisis data yang dapat membantu pengguna bisnis dalam pengambilan keputusan. Jadi, business intelligence ini di mana data-data yang dimiliki itu bisa diolah nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kira-kira pertanyaan apa saja sih yang muncul dalam menerapkan analisis data di dalam business intelligence? Yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, apa saja apa yang terjadi, lalu kemudian berapa banyak, seberapa sering, di mana masalahnya, dan yang terakhir adalah tindakan apa yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan bisnis analitik, hal ini berbeda dengan bisnis intelligence. Kalau bisnis intelligence itu lebih tadi untuk menganalisis kira-kira apa yang sedang dialami dan butuh tindakan apa. Sedangkan untuk bisnis analitik, di sini lebih menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan berikut ini, yaitu mulai mengapa kok bisa terjadi? Kira-kira kalau ini terjadi, nanti di tahun mendatang atau di berikutnya trennya masih bisa dipakai atau tidak? Atau misalnya tren yang saat ini masih bisa dilanjutkan tidak? Dan kalau bisa, yang terbaik nanti hasilnya seperti apa dan yang terburuk seperti apa. Nah, inilah yang membedakan business intelligence dengan bisnis analitik. Kalau business intelligence itu bisa mengacu dengan kondisi yang di saat ini, sedangkan bisnis analitik bisa sampai mengacu untuk memprediksi yang akan datang. Dengan kata lain, kedua hal tersebut antara business intelligence dan bisnis analitik, ini kedua-duanya sama-sama berbasis dari data. Dengan kata lain, nantinya kedua hal tersebut bisa teman-teman gunakan ada big data maupun dalam bentuk metode statistikal yang nantinya bisa menggunakan Excel. Nah, bisa disimpulkan di sini Business Intelligence atau BI ini merupakan data mining dan hal yang mendukung digunakan untuk pengambilan keputusan dengan cara menganalisis data-data yang dimiliki bisa berupa tadi big data ataupun data yang masih dalam bentuk misalnya kita hitung dengan contohnya menggunakan alat statistiknya atau alat analisisnya adalah Excel. Lalu nantinya BI ini atau Business Intelligence akan memberikan hasil berupa dashboard. Sehingga kita masuk ke poin pertama dalam pembahasan kali ini, yaitu manager dan decision making. Teman-teman, sebelum kita lanjut, mengapa sih kita akan belajar kaitannya dengan manager dan decision making? Teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan manajemen. Manajemen ini merupakan pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki saat ini. Tentunya sumber daya ini nantinya bisa menjadi input, dan sumber daya ini seperti yang teman-teman pernah ketahui waktu pertemuan beberapa lalu kita pernah bahas. Di sini membahas terkait sumber daya bisa orang, material, uang, maupun informasi yang nantinya akan diproses sehingga menghasilkan sebuah pengambilan keputusan atau bisa juga dalam bentuk laporan untuk pengambilan keputusan. Nah, sebagai contoh, saya ingin menjelaskan untuk bagian misalnya inputannya adalah barang. Barang yang nantinya laku dijual, berarti kan akan ada proses di mana pencatatan barang yang keluar dan masuk. Lalu nantinya akan bisa menghasilkan laporan hasil penjualan rata-rata per hari maupun per bulan
atau per tahun untuk barang tersebut seperti apa. Nah, dari sini kita bisa ngambil keputusan, oh ternyata barang tersebut laku ataupun tidak. Sama halnya, dalam hal ini, kesuksesan seorang manajer itu ditentukan dari input dibandingkan dengan outputnya, yang nantinya bisa menghasilkan laporan dalam bentuk productivity atau rasio productivity. Jadi, misal, merencanakan suatu program dianggarkan uangnya adalah 10 juta. Lalu outputnya yang dihasilkan, misalnya itu karena program kepanitiaan yang membutuhkan adanya uang kontribusi dari si peserta, gitu ya, panitia acara tertentu, misalnya band, segala macam gitu ya. Lalu ada kontribusi dari peserta, nah output yang dihasilkan ternyata lebih dari 10 juta. Berarti panitia itu sukses teman-teman. Kenapa? Karena bisa menghasilkan output lebih banyak dibandingkan inputan yang semula yaitu 10 juta. Nah, selanjutnya untuk decision di sini berarti yaitu memilih 2 atau lebih dari berbagai macam alternatif yang mungkin timbul dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Tentunya terkait dengan decision ini hasilnya bisa beragam, atau keputusan ini nantinya bisa digunakan untuk terus-menerus. Ada keberlanjutannya. Dan biasanya dia polanya sistematis. Nah, kalau tadi saya contohkan dalam bentuk laporan penjualan, berarti laporan penjualan ini diharapkan nantinya bisa memprediksi keadaan yang akan datang. Barang ini masih bisa laku ataupun tidak. Jangan-jangan barangnya tidak bisa dipakai sehingga menghasilkan kerugian bagi pihak organisasi. Nah, selanjutnya kalau mau dicontohkan dalam proses pengambilan keputusan seperti ini teman-teman. Jadi, ada suatu pekerjaan, misalnya pekerjaan itu dinyatakan sukses, diuji, gitu ya. Ketika ada masalah, nanti masalah ini kira-kira ngambil pilihannya seperti apa. Lalu dari opsi yang akan mungkin membantu untuk memecahkan masalah ini, kira-kira seperti apa opsinya yang nantinya bisa diterapkan untuk membantu mengatasi masalah. Contoh, hari ini kita nggak bisa misalnya bayar uang kuliah. Nah, tentunya masalah utamanya adalah tidak bisa membayar uang kuliah sehingga butuh beberapa pilihan untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya, meminta toleransi, atau misalnya meminjam uang dari teman. Nah, kira-kira dari putusan tersebut mana yang lebih baik? Apakah meminjam uang atau meminta toleransi? Meminta toleransi kepada pihak universitas, baik. Tetapi juga ada batas waktunya. Sedangkan meminjam dari teman, itu juga baik, tetapi kadang kita sendiri juga akan merugikan orang lain. Kenapa? Karena tidak bisa membayar tepat waktu atau bisa parahnya lagi adalah lupa. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan itulah yang nantinya kita akan mengambil posisi yang terbaik yang mana ketika nanti gagal sekalipun, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sebagai ilustrasi, nanti teman-teman bisa melihat di YouTube di link ini terkait dengan contoh yaitu grocery. Jadi nanti teman-teman bisa melihatnya bagaimana grocery ini bisa dipakai untuk ilustrasi terkait dengan business intelligence. Jadi business intelligence ini sebenarnya bisa direlatekan dengan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan aplikasi, di mana dia nantinya bisa digunakan untuk solusi sebagai marketing dari bagian suatu departemen untuk mengetahui promosinya baik nggak sih untuk barang tersebut. Kira-kira orang loyal nggak dengan perusahaan kita? Nah, contoh dari video yang sebelumnya yang nanti teman-teman bisa cek di grocery ini, itu bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, sama halnya untuk di bagian infrastruktur,
bisa membantu untuk di perusahaan. Jadi BI ini sebenarnya bisa kok untuk menjelaskan saat ini sampai dengan memprediksi. Tetapi ketika sudah memprediksi, maka di sini juga harus dipastikan apakah senior manajernya itu tetap masih bisa bekerja di perusahaan itu atau tidak. Karena dia bisa jadi ada terima promosi untuk pindah ke jabatan yang lebih baik atau bisa jadi dia meninggalkan dari pekerjaan tersebut. Nah, selain itu, BI sendiri juga membantu untuk mentransformasi. Transformasi di sini maksudnya apa? Jadi, akan banyak manfaat yang diterima karena bisa membantu menjelaskan pengambilan keputusan dari kondisi saat ini. Selanjutnya, BI itu digunakan untuk menganalisis data. Karena hal ini, beberapa BI itu membutuhkan yang namanya terkait dengan bantuan untuk memproses. Jadi, butuh yang namanya adalah OLAP. OLAP ini singkatan dari Online Analytical Process yang dimana nantinya bantu untuk melihat apa saja sih kendala yang terjadi, kondisinya seperti apa, sampai dengan detailnya bagaimana. Dengan kata lain, maka OLAP ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan kondisi yang detail dari data tersebut. Maka muncullah yang namanya istilah adalah data mining. Nah, data mining ini digunakan untuk membantu melihat bisnis secara bernilai informasinya, dan ada data warehouse atau database. Dengan kata lain, data mining ini nanti bisa digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi atau trennya sampai dengan pola yang sebelumnya terjadi. Dengan kata lain juga, berarti nanti teman-teman bisa melihat contoh video yang ada ini, kira-kira untuk asuransi dana yang kita simpan saat ini nantinya ke depannya seperti apa? Apakah akan bisa digunakan untuk mengatasi kendala kesehatan atau misalnya untuk kematian dan sebagainya. Selanjutnya, di dalam decision support system, di sini mengkombinasikan model dan data yang digunakan untuk menganalisis baik problem yang sifatnya semi terstruktur, tidak baik, tidak urut, dan beberapa problem yang tidak terstruktur. Nah, kalau teman-teman cek lagi, di sini pernah saya sampaikan untuk cara menggunakan dari decision support system ini dari video Excel yang pernah saya sampaikan lalu, di mana terlihat bahwa fungsi goal seek itu yang disampaikan dia menggunakan model yang dimana tidak terstruktur. Jadi kita tidak tahu caranya bagaimana untuk mencari target yang akan kita capai. Nah, dengan kata lain, decision support system ini dapat membantu manajer bisnis analisis untuk mengakses data yang sifatnya terinteraktif dan bisa dimanipulasi. Manipulasi dalam hal ini adalah untuk mengecek trennya ke depannya seperti apa dan bagaimana caranya untuk menganalisis. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri atau mengingat lagi materi yang pernah saya sampaikan waktu di pertemuan kelas terkait dengan goal seek, di mana sebenarnya cara itu mudah kalau kita cari langsung, tetapi bisa jadi lama. Nah, dengan bantuan Excel yang sedemikian serupa, hal ini bisa diharapkan lebih cepat dan membantu mengefisiensikan dalam pekerjaan. Nah, di bagian poin keempat, di sini adalah Business Intelligence Application for Representing Result. Jadi, sebenarnya real-time dalam BI itu memungkinkan user untuk secara multidimensi menganalisis, lalu kemudian data mining di sini adalah lebih kepada untuk mencari data yang sifatnya sebenarnya bisa digunakan untuk memprediksi atau melihat pola perilaku yang ada. Nah, dengan kata lain, BI atau Business Intelligence ini harus datanya real time.
Walaupun data itu real time nanti mau digunakan untuk memprediksi perilaku atau mempola kondisi yang akan datang, itu nanti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, sebagai berikut ini adalah bentuk dari contoh di mana di buku teman-teman ada bentuk dashboard untuk tampilan BI yang baik seperti ini. Jadi dia bisa melihat gambarannya seperti apa, lebih simpelnya bagaimana, dan ini biasanya digunakan oleh senior manager. Nah, sama halnya juga dengan data Bloomberg yang dimana data keuangan ini bisa terlihat kapan posisinya dia naik dan kapan posisinya dia turun, untuk modalnya naik atau tidak, utangnya seperti apa, seperti itu. Sekian penjelasan saya terkait dengan BI, nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.